Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk tutorial kelanjutan dari eh, OOP, ya, yaitu konsep inheritance, ya, yang sebelumnya telah dibahas seperti apa itu konsep encapsulation atau konsep pembungkusan. Nah, untuk tutorial kali ini akan membahas seperti apa itu inheritance, ya, atau turunan atau suatu pewarisan. Nah, kalau kita melihat dari dunia nyata, misalkan objek kendaraan, ya, kita kembali ke objek kendaraan. Objek kendaraan itu mempunyai objek kendaraan ini misalkan disebut sebagai perennya, ya, sebagai orang orang tua atau induknya atau utamanya, ya. Jadi objek utama dari suatu kendaraan itu misal kendaraan, kemudian eh, turunnya adalah misalkan mobil, ya, kemudian turunnya motor, ya, ya, atau kendaraan misalkan kendaraan laut, ya, yaitu kapal, ya, kendaraan udara misalkan pesawat, ya, itu semua adalah turunan. Nah, dari masing-masing turunan itu, ya, misalkan turunan dari kendaraan darat, yaitu mobil dan motor. Nah, masing-masing turunan kendaraan laut itu yaitu motor dan mobil itu masing-masing mempunyai nilai yang berbeda, ya. Nah, misalnya contoh, mobil dan motor ini tentu ya, yang membedakan misalkan motor ini hanya dua roda, ya, kemudian mobil ini mempunyai 4 roda, ya, ada juga 6, 8, ya, dan sebagainya, ya. Jadi itu yang disebut dengan turunan yang membedakan adalah bagaimana sifat-sifat dari turunan itu, ya. Atau contoh lain misalkan objek manusia. Nah, objek manusia di sini, ya, itu misalkan mempunyai perennya atau orang tua, yaitu kelas orang tua misalkan, ya. Nah, kemudian orang tua ini mempunyai anak, misalkan ada 3 anak, ya, anak 1, anak 2, anak 3, ya. Nah, kemudian eh, ya, jadi anak ini yang disebut dengan turunannya, ya. Kemudian eh, orang tuanya ini disebut dengan induknya atau perennya, ya. Ya. Jadi orang tua ini dapat menurunkan sifat-sifatnya ke masing-masing anaknya. Namun di konsep inheritance itu, ya, dari masing-masing turunannya ini tidak semuanya, ya, tidak artinya tidak semuanya dapat mengambil sifat-sifat dari orang tua, ya. Jadi bisa jadi misalkan anak 1, ya, dapat mengambil semua sifat dari orang tuanya, ya. Misalkan anak 2 hanya misalkan mengambil sebagian dari sifat-sifat orang tuanya, ya. Nah, seperti apa sifat-sifatnya? Misalkan orang tua itu mempunyai misalkan harta, ya, ya, kemudian mempunyai harta, kemudian um, um, mampu makan, ya, ya, misalkan makan coto, ya. Kemudian turunannya anaknya juga tentu juga bisa makan coto. Jadi apapun yang dimiliki orang tua ini dapat memberikan sifatnya, ya, sesuai dengan nilai orang tuanya, yaitu tadi harta dengan makan coto itu bisa diberikan kepada anaknya, ya. Nah, jadi itu disebut dengan turunan, ya, ya, atau pewarisan, ya. Kemudian ini turunannya ini misalkan anak 1, anak 2, anak 3 itu tidak bisa mengambil warisan dari kelas orang tua lainnya, ya. Nah, misalkan tantenya, ya, ya, itu tidak bisa mengambil warisan dari kelas orang tua lain. Jadi hanya bisa mengambil sifat dari orang tuanya sesuai dengan turunannya. Kemudian di inheritance ini, ya, kata kuncinya adalah extends, ya. Jadi kata kunci dari di dalam bahasa pemrograman Java ini, kata kuncinya adalah extends, ya.
Nah, jadi kalau misalkan menemukan extends, misalkan public void kendaraan, kemudian extends motor, nah itu yang disebut dengan kata kunci ini, artinya dapat menurunkan ke turunannya ya. Nah, untuk lebih jelasnya, nah kita bisa lihat di sini. Misalkan di sini kita buat ya kelas motor ya. Misalkan kelas motor ya. Nah, kita buat ya. Kemudian di sini kelas pewarisannya ya, orang tuanya ya, misalkan ya misalkan mempunyai ya misalkan mempunyai ya, kita bisa berikan di sini misalkan atribut ya, kelas atribut, kemudian atributnya adalah misalkan merek, kemudian integer kecepatan ya, kemudian atribut jenis ya, kita buat di sini saja jenis ya. Kemudian nah, di sini kita bisa buat misalkan metode melaju ya. Nah, ini disebut dengan metode ya atau perilaku ya, melaju. Itu dari kelas kendaraan ini mempunyai perilaku atau metode yaitu melaju ya. Kemudian di sini kita bisa buat parameternya ya. Untuk lebih jelasnya nanti seperti apa itu parameter ya, nanti akan dijelaskan tutorial selanjutnya ya. Kecepatan. Kemudian di kelas di metode melaju ini mempunyai nilai ya, kecepatan itu this parameter kecepatan ya, kemudian ya, variabel kecepatan, kemudian juga mempunyai nilai misalkan sistem kita bisa buat di sini saja sebagai kita bisa buat melaju ya, ini adalah sebuah keterangan saja ya. Dan sistem outline kemudian kecepatan. Kita bisa panggil variabelnya ya, kemudian disebutkan kilometer per jam ya. Jadi kelas melaju ini mempunyai nilai yaitu ini ya, dis kecepatan variabelnya, kemudian juga mempunyai nilai itu melaju ya. Kemudian kita bisa buat di sini ya, ya misalkan hanya kelas melaju saja ya, metode melaju saja di dalam kelas kendaraan. Kemudian di kelas turunannya, nah, kita harus buatkan sebagai kata kunci extends ya. Ya, jadi ingat ketika membuat suatu turunan di dalam bahasa Java itu harus dimulai dengan extends. Kemudian apa extensnya, apa parentnya ya, atau apa objeknya, yaitu kendaraan ya. Ya. Kemudian di sini kita bisa buat suatu public ya. Kemudian
ya, motor ya. Kemudian kita bisa panggil motor, kita bisa buat suatu objek ya, objek data, kemudian new, kemudian kita bungkus lagi ya, kelas motornya ya. Jadi tercipta suatu objek data ya. Kemudian saya bisa panggil nah sebelumnya ya, sebaiknya kita buat dulu ya metode ya, metode dari suatu kendaraan ya. Misalkan kita buat di sini metode di kelas kendaraan ini, kita bisa buat metode set atribut ya, atribut, kemudian parameternya adalah string. Parameternya yaitu merek ya, kemudian jenis ya. Jadi metode dari atribut ini mempunyai parameter yaitu merek dan jenis. Nah, kemudian di sini kita bisa menunjukkan ya dari parameter itu. Artinya kita definisikan dari variabel ya, atribut dari dan parameter dari metode set atribut ya. Kemudian kita bisa tunjukkan lagi parameter dari metode set atribut, yaitu jenis ya, dari atribut jenis atau variabel jenis. Jadi ini ya. Kemudian selanjutnya kita bisa buat lagi satu, misalkan ya, kita buat lagi satu get merek ya, atau kita bisa buat begini saja ya supaya lebih cepat ya. Nah, kita bisa menstrukturkan ya merek dan jenis ya, satu saja ya. Jadi bisa ya, bisa kita buatkan satu, kita bisa implementasikan saja satu metode ya, satu metode dari atributnya ya. Bisa kita buat getter saja ya. Nah, misalkan kita buatkan getternya saja dari jenis, atau kita bisa buatkan semuanya saja set getternya ya. Dan sebaiknya dibuatkan seperti itu ya. Ini disebut dengan konsep encapsulation ya, yang sebelumnya sudah dibahas di tutorial sebelumnya terkait encapsulation ya. Misalkan hanya satu saja ya, hanya satu saja metodenya, yaitu getter ya, mengambil suatu nilai ya. Nah, kemudian selanjutnya, jadi nilai yang ada di objek kendaraan ini bisa diturunkan kepada turunannya, yaitu motor ya, yaitu motor. Nah, seperti apa memberikan suatu nilai di dalam turunannya ya. Di sini misalkan data ya, data set atribut ya. Ini disebut dengan dapat mengubah suatu nilai ya. Jadi di dalam Java kita bisa membuat suatu, kalau misalkan tidak ingin diubah ya,
biarkan saja seperti ini ya. Tapi kalau misalkan ingin diubah nilainya dari merek dan jenis ini, ya kita biarkan saja ya. Tapi kalau misalkan ingin diubah nilainya ya, maka berikan seperti ini ya, berikan nilai. Artinya ya, kelas dari turunan dari kelas orang tua ini itu dapat mengambil suatu nilai dari orang tuanya dari kelas kendaraan, yaitu atribut ya. Di sini terdapat suatu atribut, yaitu atribut yaitu merek dan jenis ya. Yang tadinya ini nilainya ya, jadi yang tadinya nilainya ini adalah merek dan jenis. Jadi ini disebut dengan metode dapat mengubah suatu nilai ya. Nilainya itu yaitu parameter merek dan jenis ini tidak mempunyai sama sekali nilai, sehingga pada saat diturunkan kepada turunannya itu bisa mengubah nilainya. Ini disebut dengan dapat memodifikasi suatu nilai ya. Jadi dapat memodifikasi suatu nilai. Jadi itu yang disebut dengan setnya ya, set dari atribut ya. Yang tadinya nilainya hanya suatu jenis saja, kemudian merek ya, yang tidak mempunyai sama sekali nilai. Nah, kemudian di turunannya kita bisa mengubah suatu nilainya. Jadi ini disebut dengan mengubah suatu nilai ya. Nah, selanjutnya ya, ketika sudah bisa mengubah satu nilai dari metode set atribut dari kelas objek dari suatu kendaraan, selanjutnya kita bisa mengambil suatu nilai ya. Mengambil suatu nilai, misalkan jenis kendaraan ya, jenis kendaraan ya. Bagaimana cara mengambil nilai ya dari kelas kendaraan ya, yaitu kita bisa buat get ya, get jenisnya ya. Jadi bukan lagi set ya. Kalau set kita bisa mengubah nilai seperti ini ya. Kalau mengambil satu nilai ya, kita tinggal memanggil getnya ya. Kemudian merek ya, get merek ya. Kemudian nilainya adalah nilai dari kelas melaju dari kelas turunan ya, kelas dari orang tuanya itu misalkan 290 ya. Nah, jadi ini disebut dengan turunannya, mengambil satu nilai dari kelas orang tuanya ya. Ya, jadi misalkan di sini ada ya, objek dari suatu kelas kendaraan, yaitu objek kendaraan. Kemudian metode melaju ini mempunyai nilai ini ya. Kemudian turunannya itu dapat mengambil nilainya ya, dapat mengambil sifat dari orang tuanya itu melaju ya. Nah, ini juga ya, get jenisnya juga ini dimiliki oleh kelas kendaraan ya. Begitupun dengan set atribut ya. Apa yang membedakan set atribut dan get ya, set dengan get, ini adalah mengubah suatu nilai ya. Artinya tadi di set atribut ini tidak mempunyai sama sekali nilai ya, sehingga pada saat turunnya kita bisa mengubah nilainya, yaitu Honda, dengan jenisnya itu motor ya, mereknya, kemudian jenisnya yaitu motor. Kemudian juga kita bisa mengambil suatu nilai ya, yaitu get jenisnya dari kelas kendaraan ya. Kemudian metode melaju ya.
Namun sebelumnya kita harus bungkus ini tadi ya, yaitu data, sehingga kita bisa panggil ini objek melaju ini dari kelas kendaraan. Nah, jadi seperti ini. Jadi ketika membuat suatu turunan ya, kita harus buatkan kata kunci ya. Ya, jadi maksudnya begini. Ini adalah objek kendaraan ya, dapat memberikan sifatnya ke kelas turunannya, atau kelas turunan ini dapat mengambil nilai dari kelas kendaraannya sesuai dengan ini ya. Nah, ini yang disebut dengan dapat mengambil suatu nilai di kelas kendaraannya. Nah, seperti apa model kerjanya ya, kita bisa lihat ini ya. Ya, kita tunggu ya sebentar. Ya, seperti ini ya. Jadi nilainya ya, jenis kendaraan yaitu motor, kemudian mereknya Honda ya. Nah, ini di kemudian ini melaju, ini tidak mempunyai sama sekali nilai yaitu melaju ya di kelas motor. Namun nilai ini hanya ada di kendaraan. Nah, sehingga ini yang disebut dengan turunan ya, dapat mengambil suatu sifat dari orang tuanya. Sifatnya yaitu ini ya, melaju ya. Kemudian kecepatan kilometer per jam ya. Nah, jadi seperti ini konsep dari inheritance ya, turunan ya, dapat mengambil suatu nilai di dalam kelas orang tuanya ya. Kemudian untuk lebih jelasnya kita bisa buat lagi di sini kelas mobil misalkan ya. Mobil ya, kita bisa copy saja ini untuk lebih cepatnya ya. Sebelumnya kita harus buatkan kunci extends ya, artinya dapat membuat suatu objeknya, artinya apa objek parentnya dari kelas mobil ya. Objek parentnya adalah kelas kendaraan iya. Kemudian selanjutnya bisa buat di sini public ya. Nah, di sini kita harus bungkus dengan kelas yang sama ya. Ya. Dan di sini ya sama tadi ya, Suzuki misalkan ya, Suzuki, kemudian ya jenisnya adalah mobil ya. Jadi ingat, sesuaikan dengan ini ya, di metode orang tua ini terdapat metode atribut ya. Di metode atribut terdapat merek dan jenis. Jadi harus jangan ini dulu baru merek ya, harus sesuai dengan ini ya, sesuai dengan atributnya, itu merek dan jenis ya. Kemudian kita bisa ganti di sini kendaraan ya, kita bisa ganti misalkan nilainya di sini 100 ya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Iya. Jadi nilai dari kendaraan ini itu dapat diambil, dapat memberikan kepada turunannya. Kemudian turunannya ini bisa saja bisa saja mengubah sifat dari kelas orang tuanya ya. Namun sifat dari turunannya itu pasti tidak bisa dimiliki orang tuanya ya. Ya. Namun hanya bisa, turunannya itu hanya bisa mengambil nilai dari sifat dari orang tuanya, itu kendaraannya atau parentnya ya, objek kendaraannya ya.
Nah, kemudian turunannya itu dapat mengubah suatu nilai, ya, yang tadinya di kelas kendaraan itu tidak terdapat nilai sama sekali, ya. Namun hanya mempunyai sifat saja, ya, sehingga pada saat diturunkan atau pada saat diwariskan kepada turunannya yaitu motor dan mobil, ya, kita bisa buatkan seperti ini. Kita bisa ubah sifatnya, yaitu misalkan tadinya tidak mempunyai sama sekali nilai, ya, ini disebut dengan set atribut, ya, artinya mengubah suatu nilai atau memodifikasi suatu nilai, kemudian mengambil suatu nilai, iya. Seperti itu, ya. Untuk energinya saya kira cukup, ya. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya, masih di membahas terkait konsep POP, ya, yaitu polimorfis. Selamat menyaksikan kembali tutorial selanjutnya.